wabarakatuh. Ananda, apa kabar? Hari ini kita akan belajar tentang materi yang ke-26, yaitu tentang uji makanan. Materi ini disampaikan dengan tujuan agar kalian memahami bagaimana caranya menguji apakah suatu zat makanan mengandung zat tertentu. Kita tahu kemarin bahwa zat gizi dalam makanan itu ada 6 ya, yaitu yang pertama ada karbohidrat, kemudian protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Nah, pada kali ini kita akan belajar bagaimana caranya menguji karbohidrat ya, atau dalam bentuk yang kompleks, karbohidrat kompleks dalam bentuk amilum, kemudian menguji karbohidrat sederhana dalam bentuk glukosa atau gula, menguji lemak, dan menguji protein. Kita simak slide berikut. Uji makanan ini adalah sebuah percobaan yang dapat digunakan untuk membuktikan kandungan yang dimiliki oleh suatu bahan makanan. Uji makanan yang biasanya dilakukan antara lain ada uji amilum, uji lemak, uji protein, uji glukosa. Nah, berikut ini adalah langkah standar yang biasanya kita lakukan di laboratorium. Yang pertama, uji amilum. Larutan yang dibutuhkan untuk melakukan uji amilum atau uji karbohidrat adalah lugol atau kalium iodin. Atau bisa juga kita menggunakan larutan betadin di rumah ya. Kemudian ambil bahan makanan, langkah kerjanya ambil bahan makanan yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Umpamanya kita mau menguji apakah pada sebuah pisang mengandung karbohidrat umpamanya, maka kita ambil pisangnya, kemudian dihaluskan karena pisang berbentuk padat, jadi kita haluskan terlebih dahulu. Bisa kalau di rumah umpamanya bisa kamu gunakan sendok umpamanya, tapi kalau di laboratorium kita biasanya menggunakan mortir ya, atau seperti tumbuk dan ininya ya. Kemudian letakkan bahan makanan yang sudah diproses di cawan petri. Kalau umpamanya bahan makanan yang mau kita uji agak banyak, maka kita beri label untuk masing-masing bahan makanan agar kita tidak keliru. Kemudian pada masing-masing bahan makanan kita tetesi dengan lugol atau kalium iodida ya, bisa umpamanya 5 tetes. Kalau 5 tetes maka berarti 5 tetes semua. Jangan berbeda-beda jumlahnya ya, kita buat sama. Kemudian amati perubahan warna yang terjadi dan catat hasilnya. Jika makanan berubah menjadi biru kehitaman atau biru dongker, maka berarti bahan makanan tersebut mengandung amilum. Kalau warnanya tidak seperti itu, jadi mulai dari biru sampai ke biru dongker ya. Makin banyak kandungan amilumnya, maka warnanya akan semakin gelap. Uji lemak. Alat yang digunakan untuk melakukan uji lemak adalah kertas buram. Langkah kerjanya cukup sederhana. Kalian persiapkan kertas buram atau kertas koran juga boleh. Kemudian haluskan bahan makanan yang akan kita uji. Ya, sampai halus ya, atau sampai menjadi seperti bubur. Kemudian oleskan bahan makanan yang telah dihaluskan pada kertas buram yang telah disediakan. Setelah itu, kalian terawangkan bagian yang sudah dioles dengan makanan tadi ke cahaya. Kalau bahan makanan yang mengandung lemak akan terlihat transparan. Sebagai pembanding bisa kalian lakukan umpamanya minyak ya. Minyak ini adalah contoh lemak nabati. Jadi kalau kita oleskan minyak ke kertas, maka kertasnya akan terlihat transparan. Nah, untuk bahan makanan yang lain, caranya kalau dia padat, kita haluskan terlebih dahulu, kemudian
baru dioleskan. Nanti kita bandingkan dengan yang lemak seperti apa. Kalau transparannya sama, berarti dia mengandung lemak yang cukup tinggi. Tapi kalau agak tidak transparan, berarti kandungan lemaknya tidak terlalu tinggi. Selanjutnya, uji protein. Larutan yang dibutuhkan untuk melakukan uji protein adalah NaOH dan CuSO4 atau kalau sudah dalam bentuk campuran kita biasa menyebutnya biuret. Langkah kerjanya, yang pertama kita siapkan tabung reaksi beserta raknya. Tabung reaksinya ini pilih yang berbahan tidak mudah pecah ya, jadi yang tahan panas. Kemudian ambil bahan makanan yang akan diuji, sama seperti tadi. Kemudian haluskan bahan makanan yang berbentuk padat. Kemudian masukkan bahan makanan yang sudah dihaluskan pada tabung reaksi. Beri label pada masing-masing tabung reaksi yang berisi bahan makanan, jika lebih dari satu yang kita uji agar tidak keliru. Kemudian berikan 3 tetes larutan NaOH dan 3 tetes larutan CuSO4 pada setiap bahan makanan. Boleh juga kita umpamanya langsung menggunakan yang biuret, berarti kita teteskan 3 atau sampai 5 tetes. Ya. Kemudian amati perubahan warna yang terjadi dan catat hasilnya. Nah, bila menghasilkan warna ungu, maka berarti bahan makanan ini mengandung protein. Kalau warnanya tidak ungu, berarti tidak mengandung protein. Tuh. Kemudian uji yang ketiga, uji glukosa. Larutan yang dibutuhkan untuk melakukan uji glukosa adalah larutan Benedict. Langkah kerjanya, siapkan tabung reaksi beserta raknya, kemudian ambil bahan makanan yang akan diuji. Haluskan bahan makanan yang berbentuk padat, sama seperti tadi langkahnya ya. Masukkan bahan makanan yang sudah dihaluskan pada tabung reaksi, kemudian beri label untuk masing-masing bahan makanan. Kemudian teteskan 5 tetes Benedict pada tiap bahan makanan. Kemudian panaskan menggunakan lampu Bunsen dan diamkan sebentar. Jika menghasilkan warna merah, maka bahan makanan ini mengandung glukosa. Warnanya merah bata ya. Jadi biasanya dari kuning ke oranye sampai ke merah bata. Makin banyak kandungan glukosanya, maka warna oranye itu akan lebih terang. Kesimpulannya, zat makanan amilum ya, kalau kita uji dia menggunakan larutan atau regennya namanya adalah lugol. Perubahan warnanya dia berubah menjadi biru kehitaman. Jika protein, kita menggunakan biuret atau campuran NaOH dan CuSO4, hasilnya warnanya ungu. Kemudian glukosa menggunakan regennya namanya Benedict, menghasilkan warna merah bata atau orange. Dan lemak menggunakan kertas buram, menghasilkan warna yang transparan. Nah, kemudian tugas kalian adalah lakukanlah uji amilum dan uji lemak di rumah dengan menggunakan pedoman pada lembar kerja peserta didik atau LKS yang nanti Ibu share melalui WA atau melalui GCR. Begitu untuk pertemuan hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga kalian bisa memahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.